bagi para pencinta Sultan Sulaiman dan Hurrem Sultana, apalagi yang sudah pernah menonton miniseri Magnificent Century atau kalau di Indonesia Abad Kejayaan buatan Turki. Nah, ini kita sekarang akan membahas tentang kisah cinta Sultan Sulaiman dan Hurrem Sultana. Bagaimana Sultan Sulaiman mendobrak tradisi kerajaan Ottoman dengan mengawini budak. Nah, Hurrem Sultana ini dia wanita dari Polandia, daerah Polandia atau Lituania di Eropa Timur. Nah, dia diculik oleh orang-orang Tartar dari desanya dan dijual sebagai budak ke Istanbul. Sampailah dia ke harem di Istana Sulaiman. Sultan Sulaiman waktu itu sudah punya istri, namanya Mahidevran. Mahidevran ini asal dari Kroasia, Yugoslavia sekarang. Nah, Mahidevran ini mempunyai anak satu. Sultan Sulaiman mempunyai anak satu dari Mahidevran yang bernama Mustafa. Nah, dia Crown Prince, putra mahkota, calon penerus, calon sultan. Nah, Sultan Sulaiman benar-benar jatuh cinta sama Roxelana. Sebelum masuk Islam namanya Roxelana atau Alexandra. Nah, sebelumnya dalam tradisi kerajaan Ottoman, seorang sultan tuh tidak boleh mempunyai, kalau di kita dibilang ratu lah, yang ada satu wanita atau budak, hanya boleh punya satu anak, satu pangeran. Habis itu tidak digauli lagi oleh sultan. Sesudah itu pangeran besar akan dikirim ke provinsi-provinsi untuk memerintah. Jadi tradisinya seperti itu. Sultan-sultan sebelumnya mempunyai selir atau concubine, itu hanya boleh punya satu anak dari satu selir. Jadi satu ibu satu anak. Nah, Sultan Sulaiman ini benar-benar jatuh cinta ke Roxelana ini. Sampai akhirnya dia memutuskan mendobrak tradisi kerajaan Ottoman Empire ini dengan menikahi Roxelana. Dan ketika Roxelana masuk Islam, dia berganti nama Hurrem. Hurrem ini artinya yang selalu ceria. Nah, dari perkawinan ini lahirlah 5 anak. Yang paling tua bernama Mehmet. Nah, Mehmet ini meninggal di usia sekitar 20 tahun. Terus yang kedua Mirima, perempuan. Yang ketiga Selim. Yang keempat Bayezid. Yang kelima Cihangir. Selim inilah yang nanti menjadi sultan pada tahun 1566 ketika Sultan Sulaiman wafat. Ini panjang ceritanya, penuh dengan intrik kekuasaan. Konon katanya Mustafa ini, putra pertama dari istri Mahidevran, itu mau memberontak kepada bapaknya Sultan Sulaiman di tahun 1553. Akhirnya dihukum mati
oleh bapaknya sendiri, Sultan Sulaiman. Berbagai versi banyak terjadi, apa karena dia difitnah atau dia memang bekerja sama dengan Raja Persia Tahmas. Itu banyak versinya. Walau alam kebenarannya tidak tahu, tapi kalau di miniseri Magnificent Century itu dia difitnah. Tapi ya kita kembalikan lagi ke sejarah lah. Nah, ketika Mustafa sudah dihukum mati oleh bapaknya, tidak lama Cihangir, putra bungsu Hurrem, mati karena sedih, meninggal karena sedih atas kematian Mustafa. Nah, Hurrem tidak sempat melihat anaknya Selim II waktu jadi sultan, gelarnya menjadi sultan, karena Hurrem meninggal tahun 1558, 8 tahun sebelum Sultan Sulaiman meninggal. Sedemikian terkenal Hurrem ini di Eropa maupun di Asia. Sampai di Eropa waktu itu dan sampai tahun-tahun sesudahnya banyak dibikin orkestra maupun lagu tentang dia, maupun cerita tentang dia. Bagaimana seorang perempuan budak dari Polandia berkulit putih menaklukkan hati seorang sultan yang berkuasa di 3 benua. Memang waktu itu wilayah Ottoman Empire ini ada di 3 benua, yaitu Istanbul, Turki, termasuk Balkan yang kita kenal sekarang sebagai Yugoslavia, sampai ke Bulgaria, sampai ke Rumania dan Hongaria. Nah, terus di Afrika Utara, Mesir, Tunisia, Libya, sampai Aljazair. Nah, di Asia mulai dari Syam atau Suriah sekarang dan Lebanon yang itu sampai Jazirah Arab. Nah, gubernur Mekah dan Madinah pun ditunjuk dari Sultan Sulaiman, dari Ottoman sampai ke daerah Yaman. Makanya di zaman Sultan Sulaiman lah terjadi perang antara Ottoman, Turki dan Portugis, baik itu di Laut Tengah maupun di Yaman. Karena waktu itu basis Portugis di Yaman kuat sekali. Tapi kembali ke kisah percintaan Sultan Sulaiman dan Roxelana ini. Kalau di Magnificent Century, di miniseri Abad Kejayaan ini, itu banyak karena dibikin format film ya, banyak ketidakbenarannya, termasuk dalam banyak kisah Sultan Sulaiman ini sangat alim. Sementara di film itu digambarkan bagaimana mereka perempuan-perempuan ini pakai baju sangat terbuka, tidak sesuai dengan budaya dan martabat Islam waktu itu. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya. Saya kembalikan lagi kepada Anda. Tapi kisah ini memang benar adanya, bahwa Sultan Sulaiman ini mendobrak tradisi kerajaan Ottoman Empire dengan mengawini seorang mantan budak dan mempunyai 5 anak dari seorang istri. Jadi kalau di kerajaan Ottoman itu tidak ada istilah permaisuri atau ratu seperti di kerajaan-kerajaan Eropa. Yang ada banyak concubine atau selir, karena dalam ajaran Islam boleh beristri 4 dan budak sebanyak-banyaknya, itu sah dalam Islam. Nah, cuman Hurrem Sultana ini naik kelas, naik derajat. Nah, cuman sayangnya dia tidak pernah bisa melihat ketika anaknya Selim ini naik jadi sultan pada tahun 1566, menggantikan bapaknya Sultan Sulaiman 1566 dengan berjuluk Selim II.
Selim I kakeknya. Nah, Selim I ini sultan sebelum Sultan Sulaiman, bapaknya Sultan Sulaiman, berarti kakeknya Selim II. Dialah yang menaklukkan Mesir dan Afrika Utara. Nah, jadi sampai sekarang pun orang masih terkesima luar biasa dengan kisah cinta Sultan Sulaiman dan Hurrem Sultan. Kalau di abad 20 kita bisa bandingkan dengan pewaris tahta Inggris tahun 30-an, yaitu Edward VIII. Edward VIII, dia rela meninggalkan tahta Inggris demi seorang wanita Amerika yang bernama Wallis Simpson. Karena gereja Inggris dan parlemen Inggris tidak menyetujui seorang raja Inggris, calon raja Inggris, mengawini janda 2 kali, wanita Amerika pula. Tapi demi cintanya, Pangeran Edward ini menyerahkan tahta Inggris kepada adiknya, Raja George V, yang kita kenal sebagai bapaknya Ratu Elizabeth. Sementara sesudah menyerahkan tahta Inggris tersebut, Prince Edward dan Wallis Simpson diasingkan ke Spanyol sampai meninggalnya. Spanyol atau Portugis saya lupa. Nah, Ratu Elizabeth yang sekarang ini, yang sudah jadi Ratu Inggris sejak tahun 52, itu adalah anaknya Raja George V, berarti keponakan Pangeran Edward VIII ini. Jadi kira-kira seperti itulah kisah cintanya. Cuman bedanya kalau Hurrem dari seorang budak jadi seperti ratu, dan anaknya inilah yang mewarisi tahta kerajaan Turki Ottoman dan seterusnya keturunan dia sampai Turki Ottoman ini bubar pada tahun 1924. Cuman ketika Sultan Selim II naik tahta, Hurrem Sultan sudah meninggal, jadi dia tidak sempat melihat anaknya jadi sultan. Dan Selim II juga punya istri. Selim II ini punya istri wanita Itali. Dia punya anak namanya Murad. Ketika naik tahta menggantikan Selim, karena Selim ini cuma 8 tahun jadi sultan, Murad bergelar Murad III. Nah, ibunya ini Nurbanu Sultan, orang dari Itali, datang sebagai budak juga ke Istanbul, Turki. Nah, jadi kisah cintanya hampir sama seperti Hurrem, dari budak jadi seperti ratu. Jadi anak Hurrem yang nomor 4, Bayezid, akhirnya dihukum mati juga oleh Sultan Sulaiman karena dia melakukan sama seperti yang abang paling tuanya lakukan, Mustafa. Mungkin memberontak kepada bapaknya. Sultan Sulaiman ini sangat termasyur, berkuasa lebih dari 40 tahun. Nah, sampai paus di Roma aja, ketika Sultan Sulaiman meninggal, itu Eropa tuh seperti bersukacita, berpesta. Seluruh gereja di Eropa itu dibunyikan loncengnya merayakan kematian Sultan Sulaiman. Jadi kira-kira seperti itu. Ini tidak ada maksud unsur-unsur sara atau agama ya. Ini saya hanya menjabarkan sepanjang yang saya ketahui. Jadi kalau di film Magnificent Century itu banyak penggambaran yang salah, tidak sesuai dengan sejarah. Tapi kalau kisah cinta antara Roxelana dan Sultan Sulaiman ini benar. Mempunyai 5 anak, dan anak Roxelana ini atau Hurrem Sultana inilah yang jadi penerus Sultan-Sultan Turki selanjutnya sampai tahun 1924 ketika Ottoman Turki hancur atas ulah Mustafa Kemal Atatürk, dan juga karena waktu Perang Dunia I
karena dia berpihak berkolaborasi dengan Jerman, menjadi pihak yang kalah perang, sehingga Ottoman Turki pada tahun 1924 hancur. Jadi cukup sekian sampai di sini. Nanti saya akan kembali lagi dengan penjelasan lebih detail mengenai Sultan Sulaiman, prestasi-prestasi perangnya, bagaimana dia menaklukkan Balkan, menaklukkan Hongaria sampai ke perbatasan Austria. Hanya karena musim dingin yang berkepanjangan lah dia menarik mundur pasukannya. Waktu tahun 1566 dia meninggal pun, dia kalau tidak salah menurut catatan sejarah, dia lagi ada di daerah Hongaria mencoba memadamkan pemberontakan di sana. Sedemikian luas wilayah Ottoman Turki waktu itu, tahun 1522 sampai 1566, sampai Raja Samudra Pasai di Aceh aja sempat meminta bantuan kepada Sultan Sulaiman untuk mengirim pasukan dan persenjataan ke Aceh untuk melawan Portugis di Malaka. Dan bantuan itu sampai. Itulah yang dilakukan oleh Sultan Malikus Saleh atau siapa saya lupa, untuk melawan Portugis. Makanya Portugis tidak bisa menduduki Aceh waktu itu, karena dibantu oleh bala tentara Sultan Sulaiman, penasehat militer, persenjataan, senapan, termasuk meriam canggih. Waktu itu sudah digunakan meriam. Nah, jadi cukup sampai segini. Nanti kita lanjutkan lagi dengan pembahasan tentang kerajaan Turki Ottoman dan tentang Sultan Sulaiman dan sultan-sultan sebelum maupun sesudahnya. Kalau ada salah-salah itu semua dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.